Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu nggak nyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada The Magician. Kartu kedua. Di sini kita punya Seven of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Death. Kartu kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Nine of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Cups. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Nggak nyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Cups. Nah, ini menggambarkan situasi yang bahagia ya. Akan ada kebahagiaan yang sangat indah. Kebahagiaan yang hakiki ya, yang akan mampu kamu pertahankan setiap harinya di dalam kehidupanmu. Setelah kamu bisa mengambil hal-hal yang baik dari setiap situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupanmu sebelumnya. Oke, tampak di sini kamu telah didewasakan, diproses oleh berbagai macam kekecewaan, oleh berbagai macam kegagalan, dan oleh berbagai macam pengabaian yang dilakukan oleh lingkungan dan orang-orang yang dulu yang ada di sekitarmu. Oke, di sini tampak ya, kamu memang adalah seseorang yang memiliki daya juang yang besar untuk membahagiakan siapapun. Tetapi di saat kamu menaruh kepercayaan penuh, di saat kamu menaruh harapan yang sangat besar terhadap lingkungan yang dulunya kamu percayakan, lingkungan yang dulunya kamu yakini untuk bisa maju berkembang bersama kamu. Tetapi kepercayaanmu, harapanmu dihancurkan seketika. Dikarenakan mungkin ya, lingkungan yang ada pada kehidupanmu yang dulu selalu memiliki cara untuk menipumu, ya, toksik, manipulatif, ataupun selalu memanfaatkan kebaikanmu, memanfaatkan kepercayaanmu, sehingga kamu banyak mengalami kemunduran ataupun bahkan kegagalan di setiap sektor kehidupanmu. Lingkungan yang kamu percaya, orang-orang yang kamu taruh harapan besar kepadanya, justru mengkhianatimu, justru menipumu. Oke? Dan mungkin dulunya kamu pernah mengalami trauma di dalam hubungan asmara ya, dikarenakan pasanganmu lebih memilih orang lain, memilih untuk tinggalkan kamu. Ataupun kamu pernah mengalami yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan, dikarenakan dia lebih suka, lebih memilih orang lain yang lebih baik daripada kamu. Nah, inilah mungkin kekecewaan demi kekecewaan yang kamu rasakan. Oke? Tetapi hal inilah
ya, yang membuat kamu sadar dan mengerti bahwa ya, semua ini hanyalah perjalanan. Semua ini hanyalah cerita dan skenario yang harus kamu perankan, yang harus kamu terima dengan lapang dada. Dan dengan begitu, kamu mulai bisa memilih orang-orang yang tepat, memilih lingkungan yang cocok untuk mengembangkan kehidupanmu dan memajukan kehidupan bersama-sama. Karena kamu sudah lebih bisa memilih orang-orang mana, lingkungan yang bagaimana yang nantinya akan masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi karena kamu sudah mengetahui karakter orang-orang, karakter para pekerja. Nah, jadi inilah yang menjadikan pengalaman yang berharga terhadap kejadian yang lalu. Sehingga kamu bisa bertemu dengan lingkungan yang tepat, orang-orang yang hebat yang nantinya akan sama-sama membawa kemajuan untuk kehidupan kamu dan lainnya masing-masingnya. Oke? Dan mungkin ya, kekecewaanmu terhadap pasangan, kekecewaanmu terhadap cinta yang tidak berbalas, cinta yang bertepuk sebelah tangan, telah mengantarkan kamu pada orang-orang terdekatmu. Kamu mulai mengerti bahwa kamu masih memiliki keluarga, masih memiliki orang tua, masih memiliki sahabat karib, sahabat dekat. Nah, inilah mungkin yang kamu jadikan motivasi terbaik, di mana kamu mulai memiliki waktu yang berkualitas untuk mereka semua. Dan kamu ingin memberikan yang terbaik yang kamu miliki untuk membahagiakan mereka. Dan di saat itulah kamu rasakan kebahagiaan yang berbeda, kebahagiaan yang sangat indah. Dan bukan tidak mungkin kamu akan bertemu dengan jodohmu, bertemu dengan pasangan yang terbaik nantinya yang akan dikirimkan semesta untuk dirimu. Nah, jadi kamu nggak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Di saat kita percaya, di saat kita menaruh harapan yang besar pada orang-orang yang kita yakini, tetapi yang kita dapati hanyalah kekecewaan. Mereka justru memanfaatkan kebaikan, memanfaatkan perjuanganmu, ya. Dan di saat itulah kamu merasakan bahwa tidak semua yang kamu inginkan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Dan di saat kamu menaruh harapan besar pada pasanganmu pada saat itu, dia justru lebih memilih tinggalkan kamu. Dan di saat kamu meyakini bahwa kamu menyukai seseorang, menginginkan seseorang ini, justru dia tidak membalas perasaanmu. Oke, tetapi hal inilah yang menjadikan kamu lebih dewasa, lebih bijaksana, serta lebih mampu temukan kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupanmu. Oke ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Magician. Nah, ini menggambarkan multitalenta. Kamu serba bisa. Dan serba bisa dan juga ingin mampu melakukan apapun. Nah, jadi mungkin kamu sudah mengerti bahwa kamu harus bisa selalu menantang, men-challenge dirimu agar bisa melakukan lebih lagi demi kemajuan, demi peningkatan. Jadi hal apapun akan kamu lakukan, akan kamu pelajari. Kamu tidak segan-segan bertanya, tidak segan-segan belajar, ya, demi menambah potensi, demi mengembangkan kualitas dirimu. Nah, mungkin ini kamu dapatkan karena kamu telah banyak mengalami yang namanya kegagalan, kemunduran, kekecewaan. Ya, mungkin dikarenakan lingkungan dan orang-orang yang mungkin dulunya tidak tepat, yang mungkin dulunya toksik terhadap dirimu. Nah, jadi saat ini kamu benar-benar andalkan dirimu sendiri. Andalkan kemampuanmu sendiri. Nah, dengan begitu kamu harus bisa mencoba apapun, mengerjakan apapun. Jika kamu belum memahami, sambil berjalannya waktu, kita sambil belajar. Nah, jadi inilah hal yang baik ya yang akhirnya kamu dapati dan kamu mengerti. Dan tentu saja kamu akan segera banyak menemukan peningkatan dan kemajuan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, ini mimpi. Ini impian ya. Memang terlalu banyak mimpi dan impian yang selama ini kamu inginkan. Oke? Tetapi tidak ada satupun yang kamu dapatkan.
Karena kamu pada saat itu galau, pada saat itu bingung di dalam memilih prioritas yang mana yang ingin kamu dapati. Makanya tidak ada satupun yang tercapai. Ya ditambah banyak lingkungan, banyak orang-orang yang toksik, yang manipulatif, yang memanfaatkan begitu ya. Nah, di saat kamu ingin menemukan cinta sejati, dan di saat itulah kamu kecewa karena tidak berbalas, karena bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi apapun mimpimu dan harapanmu, ya sepertinya akhir-akhir ini akan bisa kamu wujudkan karena kamu mampu memilih fokus. Ya, fokusmu hanyalah kepada perbaikan kualitas dirimu. Fokusmu hanya kepada menyaring dan memilih lingkungan dan orang-orang yang hebat, orang-orang yang tepat. Sehingga ya, mimpi apapun, keinginan apapun akan mampu kamu penuhi, akan mampu kamu wujudkan satu demi satu. Nah, jadi tidak semua keinginan, semua mimpi harus kamu capai secara bersamaan. Tetapi yang kamu lakukan adalah perbaikan kualitas di dalam dirimu terlebih dahulu. Nah, ini kebijaksanaan, ini kedewasaannya. Dan akhirnya kamu akan mampu keluar ya dari kegalauan, dari bingung di dalam memilih mimpi dan impian yang mana yang harus kamu wujudkan terlebih dahulu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, ini akan ada kedamaian, akan ada harapan yang baik ya, akan ada hal-hal baik ya yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu telah belajar banyak dari kekecewaan, dari penderitaan, dari manipulasi. Jadi kamu semakin bisa menilai ataupun memilih ataupun memutuskan hal-hal yang penting di dalam kehidupanmu dengan sangat tepat. Nah, jadi dengan kata lain, kamu akan menjadi semakin matang ya di dalam melangkah untuk kehidupanmu ke depannya. Ya, jadi bukan tidak mungkin kedamaian, kenyamanan dan kebahagiaan akan segera kamu temukan dengan orang-orang terbaik, dengan orang-orang yang tepat. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita punya Death. Nah, ini menggambarkan kamu mulai mampu mengakhiri, menuntaskan, mengubur dalam-dalam semua kekecewaanmu ya di masa lalu. Dan kamu ganti dengan hal-hal positif, dengan hal-hal baik, sehingga kamu seolah-olah sedang memulai kehidupan baru, tetapi dengan versi terbaikmu, dan dengan solusi dan cara-cara terbaik untuk bisa meraih kesuksesan dan juga kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Dan sepertinya kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang sempurna, seseorang yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang pernah kamu temui selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Ini menggambarkan kekalahan ya. Ada situasi yang tidak baik-baik saja ya, di mana di sini tampak kamu mengalami yang namanya kalah di dalam bersaing, kalah di dalam mewujudkan mimpi, yang mungkin dikarenakan tidak dapat support, tidak dapat dukungan karena lingkunganmu tidak tepat pada saat itu. Karena lingkunganmu manipulatif ya, selalu memanfaatkan, sehingga kamu banyak mengalami kegagalan di setiap kegiatan-kegiatanmu dan terjadilah situasi yang tidak baik-baik saja. Oke, tetapi balik lagi, bagaimana kamu sikapi ini semua ya, bagaimana endingnya menjadi lebih baik karena kamu bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran terbaik dari situasi yang tidak baik-baik saja ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, ini kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri, optimisme, dan rasa puas. Kenapa? Karena pekerjaan, bisnis, usaha menjadi semakin maju. Ya, kebahagiaan mulai mampu kamu temukan dan mulai mampu kamu bagikan terhadap orang-orang tercinta, terhadap orang-orang terkasih. Seperti keluarga, orang tua, ya, dan mungkin teman-teman dekatmu. Dan mungkin kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang spesial, ya, dengan someone yang nantinya akan bisa membahagiakan, akan bisa saling membawa dampak positif untuk satu sama lainnya. Di sini tergambar ada percintaan yang akan bahagia.
Oke, jadi siapakah yang akan kamu temukan nantinya? Bisa orang lama ataupun orang baru. Dan bisa dari lingkungan mana saja. Yang jelas di sini, dia sangat memiliki pengertian yang besar, perhatian yang cukup untuk terus memotivasimu agar bisa bangkit dan berkembang. Berarti dia adalah seseorang yang baik, yang sempurna, yang dikirimkan semesta untuk dirimu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan mengganti ya setiap kekecewaan, setiap kegagalan ya, ganti dengan akhir yang bahagia, ending yang baik, yaitu akan terwujud kembali kemajuan dan kesuksesan di dalam kehidupanmu, dan kamu temukan kebahagiaan yang sejati untuk dirimu lagi. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.